Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Dilanjutkan untuk terjemah ayat yang ke-173. Langsung mawon, inna sesungguhnya, ma apa yang, harrama ini adalah kata kerja fiil madhi, pelakunya adalah dia, dan ini adalah bentuk yang keempat. Keempat nih. Bentuk yang keempat dari saya tunjukkan di sini. Panjenengan cukup melihat slide mawon, saya yang membolak-balik. Nah, ini menjadi fa'ala harrama. Aslinya ya dari kata haroma menjadi harrama. Jadi kalau di sana harrama kata kerja fiil madhi, pelakunya adalah dia telah mengharamkan. Sesungguhnya apa yang dia telah mengharamkan ala atas kalian al-maitata, mayit, maitata, bangkai. Mayit itu bangkai. Wa dan ad-dama, dam itu artinya darah, dam. Jadi menghalalkan bangkai mayit, kemudian adam darah, wa dan lahma, laham itu artinya daging. Lahma kata benda daging, al khinziri, khinzir itu kata benda asli. Jadi artinya khinzir itu babi. Jadi innama sesungguhnya apa yang harama, dia telah mengharamkan, dia Allah maksudnya telah mengharamkan alaikum atas kalian al-maitata, bangkai, waddam darah, walahmal khinzir dan daging babi, wa dan ma apa yang uhilla itu sebenarnya adalah kata kerja fiil madhi, pelakunya adalah uhilla pelakunya adalah dia. Pelakunya adalah dia, u-nya itu miliknya kata itu asli, uhilla. 3 huruf aslinya ya halala, halala menyembelih. Tapi kalau uhilla di sana akan masuk rumus ui pada fiil madhi, menjadi dia telah disembelih bihi dengannya, li bagi atau untuk ghairi selain Allah. Jadi segala sesuatu yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah atau diperuntukkan untuk selain Allah, maka itu adalah harrama. Ya, tidak harus yang disembelih saja kalau ini. Segala sesuatu yang dipersembahkan untuk selain Allah itu tidak boleh dimakan atau menjadi haram. Ini biasanya di kuburan-kuburan itu kan juga banyak. Kalau yang selain maksudnya selain sesuatu yang disembelih, makanan-makanan itu kan banyak. Itu juga haram, tidak boleh dimakan.
Apakah kemudian menjadi mubazir? Kenapa? Tidak boleh. Kan itu sajen. Kecuali memang tidak dibuat untuk sajen, memang disediakan untuk makanannya apa? Peserta, ya beda lagi. Tapi kalau yang itu memang untuk sajen, tidak boleh. Kenapa? Tidak mubazir. Ya sama dengan panjenengan wudhu nih loh. Kenapa harus wudhu sehari sampai 10 kali kalau ingin menjawab wudhu? Kan buang-buang air. Apakah itu juga dikatakan mubazir? Tidak. Jadi Allah memang menyediakan itu untuk ujian kita. Termasuk kalau biasanya di kuburan-kuburan itu kan kalau waktunya malam hari Jumat lagi itu kan ada beberapa makam yang ada buah-buahnya. Itu biasanya anak-anak ke sana kemudian diambil buah-buahnya dibawa pulang. Dan kalau saya di Pasar Kebalen sana ya di dekatnya Kelenteng. Biasanya di Kelenteng itu ada jadi di sana boleh masuk, kemudian buahnya diminta itu boleh. Jadi buah sajennya itu kalau minta dikasih mesti sama orangnya, boleh diambil. Tapi ternyata tidak boleh. Nah, jadi segala sesuatu yang diperuntukkan li ghairillah atau apapun itu yang diperuntukkan untuk sajen itu tidak boleh untuk dimakan. Loh, kalau itu memang dimakan kalau itu. Kecuali sudah didungani kemudian dijampi-jampi biasanya. Ada rapalannya kemudian memang itu adalah untuk sajen ya tidak boleh dimakan. Tapi kalau memang itu memang orang yang buat untuk dibagikan dan dimakan boleh memang. Oke, kalau itu kan selamatan kalau maksudnya boleh saja kalau itu. Yang tidak boleh itu ngeten. Saya itu juga pernah punya tetangga itu Ginun Sewu kalau katanya orang itu dukun. Jadi bilangnya itu biasanya kalau ada orang yang mau tombo, minta tombo ke sana itu minta beberapa syarat, contohnya pisang ini, pisang itu yang dibeginikan dan begitu kan, ngoten nggih. Ada buah-buahan dan lain sebagainya. Jadi nanti setelah pakai ritual itu biasanya dikasihkan ke tetangga-tetangga, itu tidak boleh dimakan kalau itu memang bekasnya untuk sajen itu. Jadi pisangnya juga sudah ditulis-tulisi, ada tulis-tulisannya. Pakai cat, ada cat merah, ada tulis-tulisannya. Jadi segala sesuatu kalau itu meskipun bukan makhluk hidup atau buah-buahan saja, ya, itu kalau memang aslinya adalah sajen itu tidak boleh untuk dimakan. Ya, termasuk di sini, ya. Wa ma'uhilla bihi li ghairillah. Jadi dan apa yang dia telah disembelih bihi dengannya li bagi ghairi selain Allah. Ini sama nggih kalau di daerah Tengger sana itu kalau waktunya hari raya Karo mereka menyembelih kerbau, yang kepala kerbau itu ditaruh kemudian di padanyangannya, kemudian dagingnya itu dibagikan ke seluruh warga, kemudian dimasak-masak, kemudian setelah dimasak mereka membawa kloso, membawa beberapa alat-alat, kemudian datang ke kuburan, kemudian berpesta di kuburan itu. Jadi bawa tikar, bawa apa, kemudian makanannya ditata di atas kuburannya mbahnya atau siapanya, kemudian nanti mereka akan makan-makan di sana. Itu sampai sekarang masih seperti itu, hari raya Karo. Boleh nak panjenengan bikin tahu. Maksudnya untuk mempelajari apa sih sebenarnya. Itu sampai sekarang ada hari raya Karo. Jadi di sana itu ada Kasodo, Kasodo ada hari raya Karo juga. Nah, kalau hari raya Karo ya itu tadi. Jadi mereka bersenang-senang nanggep tayupan, kemudian itu tadi membeli kerbau, kepalanya ditaruh di padanyangan, nah kemudian dagingnya dibagikan ke seluruh warga, kemudian dimasak-masak, setelah masak-masak matang mereka sama-sama sak kampung itu ke kuburan. Jadi ada yang bawa klosom, bawa rantang, bawa ini, kan? Kemudian mereka pesta makan-makan di kuburan itu, ada hiburannya apa. Jadi bersenang-senang. Nah, itu juga tidak boleh dimakan karena
ini wow, aslinya untuk sajen. Yeah. Kepalanya kan untuk sajen itu. Nah, akhirnya menjadi badannya juga tidak boleh meskipun menyembelihnya Bismillahirrohmanirrohim. Kan tujuannya kan untuk sajen soalnya itu. Ya adatnya orang Tengger. Kemudian fa maka man orang yang atau siapa yang ilporro dari kata toknya itu sebenarnya tok dan tak itu kan kadang hampir mirip nih, sehingga tok dan tak itu kadang diganti-ganti. Nah kalau ilporro itu aslinya iltatorro aja, iltorro menggunakan tak juga, tok atau tak itu kadang diganti ya. Sehingga aslinya bentuk itu terbentuk dari niki lho Bu, ifta'ala niki lho, it taroro, it taroro aslinya ngoten. Jadi taknya jadi huruf tok. Kemudian berarti kalau di sini kata aslinya adalah dororo darurat. Dororo darurat aslinya. Faman famakaman siapa yang dalam keadaan dororo darurat. Ghairo selain sama ya, ghairil maghdubi, ghairo selain baghin. Baghin itu kata benda karena tanwin ekornya, tapi ini adalah turunan dari kata kerja baghoya. Bagho mengharapkan, artinya menginginkan, mengharapkan. Jadi siapa yang dalam keadaan terpaksa dengan ghairu baghin, tidak mengharapkan sebenarnya untuk bisa makan itu. Wala dan la tidak adin. Adin artinya melampaui batas. Dari kata adawa, melampaui batas. Fala, famakala tidak, isma itu dosa, ismun dosa, zanbun dosa, alaihi atasnya. Bisa nggih di sini nggih? Jadi faman ittara ghaira baghin wala adin fala isma alaihi. Jadi kalau seseorang itu dalam keadaan terpaksa dan sebenarnya dia tidak menginginkan itu dan tidak melampaui batas, fala isma alaihi, maka tidak ada isma dosa alaihi atasnya. Inna sesungguhnya Allah ghafurun maha pengampun, rahimun maha penyayang. Jadi ilmu ini perlu difahami karena tidak menutup kemungkinan suatu saat berada pada posisi seperti ini ya, dalam keadaan terpaksa. Panjenengan ke pedalaman, kemudian sudah ada toko, tidak ada warung, kemudian disuguhi makanan, sudah perjalanan jauh, laparnya bukan main, katanya, disuguhi makanan itulah kok enggak, cuman makanannya cuman itu, katanya, entah babi, entah apa, ya sudah dimakan secukupnya untuk menahan lapar saja. Lah gini ku tadi. Ini kalau di Lombok sana ada, jadi makanan itu sausnya dari darah kan. Kecap itu kan mereka tidak kenal dari darah itu. Ya ayam, tapi sudah datangnya jauh, perjalanannya berjam-jam, tidak ketemu makanan, datang disuguhinya ngoten, sudah badan sudah dingin semua, gemeter, ya sudah dimakan saja secukupnya. Fala ismalai, sebenarnya juga tidak mau kan makan itu. Nah, tidak menutup kemungkinan itu berada pada posisi seperti itu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa nggih, faman yuturra ghaira baghin wala adin nggih, fala isma alaihi. Jadi, maka siapa yang dia dalam keadaan darurat, ya ghaira baghin, ghaira selain, baghin dari kata baghaya, dia mengharapkan, jadi ghaira selain, jadi dia itu tidak mengharapkan itu, wala adin dan tidak melampaui batas, fala isma alaihi, fa makalah tidak ada isma dosa alaihi atasnya, innallaha ghafurun rahimun. Ya. Ini kalau dibaca menjadi ini banyak wanya, ini sebenarnya boleh dipotong-potong di banyak tempat ini. Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah famanil turra ghaira baghin wala adil fala isma alaih innallaha ghafurur rahim. Ini ada banyak wa sehingga panjangnya sebenarnya boleh kalau nafas pendek sekali, innama harrama alaikumul maitah wandama walahmal khinzir juga boleh. Jadi dipotong-potong di setiap wa, dan wa. Kalau idealnya ya sampai tanda jim ini. Ayat setelahnya 174. Inna sesungguhnya allazina orang-orang yang yaktumuna kata kerja fiil mudhari, pelakunya adalah mereka akan, tiga huruf aslinya gampang ini ke katama itu menyembunyikan. Jadi jangan ngajak kataman ya. Nggih jumprit sih. Khotama. Kalau bahasa yang betul khotama ya. Tapi kalau di sini sudah bisa dipahami kataman itu ya khotaman itu ya. Kalau kata aslinya katama menyembunyikan. Inna sesungguhnya alladzina orang-orang yaktumuna mereka akan menyembunyikan ma apa yang anzala kata kerja fiil madi, pelakunya adalah dia. Nah saya jelaskan di sini anzala itu tiga huruf aslinya adalah nazala. Nah nazala di sini nazala menjadi bentuk yang keempat anzala. Masuk rumus ini af'ala jadi fa'ala jadi af'ala, nazala menjadi anzala. Jadi tetap alifnya ini bukan pelaku tetapi tambahan pada kata ini asli, sehingga anzala adalah kata kerja fi'il madhi, pelakunya dia. Sesungguhnya orang-orang yang mereka telah menyembunyikan ma apa yang anzala, dia telah menurunkan. Dia siapa? Dia Allah, min dari al-kitabi, al-kitab ya, sebuah kitab. Kalau al-kitabi, jadi kalau bahasa Arabnya kitabi, itu berarti kitabnya jumlahnya satu. Kalau kutubun,
Kitabun panjang itu berarti satu. Kalau kutubun jamak. Sama dengan rasul. Rasulun satu. Rusulun pendek jamak malah. Jadi kalau pendek malah jamak. Apa yang dia Allah telah menurunkan minal kitabi dari sebuah kitab, dan yashtaruna adalah kata kerja fiil mudhari, pelakunya adalah mereka akan, sisa 3 huruf aslinya syaroya. Taknya itu tambahan, aslinya di sana ishtaroya. Kalau di sana panjenengan analisa lagi, aslinya di sini syaroya, menjadi bentuk kelima ishtaroya. Tanya itu tambahan. Nah, syaroya itu artinya adalah menjual, jual beli ini syaroya. Dan yashtaruna, mereka memperjualbelikan. Jadi jual beli. Ada akannya karena di situ fiil mudhari. Mereka akan memperjualbelikannya bihi, dengannya, samanan. Samanun itu artinya harga, samanun harga, qolilan, qolil artinya sedikit, atau kalau kaitannya dengan harga berarti harga yang murah, harga yang murah. Ulaika, mereka itu, bisa apa yang kalau di ma itu, tapi di sini maknanya tidak. Ulaika, mereka itu tidak, yakuluna kata kerja fiil mudhari, pelakunya adalah mereka akan, 3 huruf aslinya akala makan. Kalau minum syaroba, akala syaroba. Mereka itu tidak layak kuluna, mereka akan memakan fi, di dalam butunihim. Butuni itu jamak dari batnun. Batnun artinya perut. Kalau di sana butuni berarti perut-perut him, mereka. Illa, kecuali annaro, api. Jadi orang-orang yang mendapatkan hasil uang dari jual beli agama, mereka itu seolah-olah memakan api neraka. Wala, dan tidak, yukallimu kata kerja fiil mudhari, pelakunya adalah mereka, ya saja di depan, dia Allah akan, 3 huruf aslinya kalama, kalam. Mari kita dengarkan kalamullah, perkataan. Jadi di sini orang yang menjual hasil jual beli agama itu, mereka seolah-olah memasukkan api neraka ke dalam perutnya. Wala, dan tidak, yukallimu, yaknya dia, kalama, berkata atau berbicara. Jadi Allah itu nanti tidak akan berbicara kepada mereka pada yaumal kiamati, pada hari kiamat. Wala, artinya dan, la, tidak, yuzakihim, yuzaki dari kata zakaya. Yuzaki itu kata kerja fi'il mudhari, pelakunya adalah dia akan. Zakat, ya zakat ini kalau bahasanya zakat, mensucikan.
wala yuzakihim, dan tidaklah dia Allah itu akan mensucikan him mereka, walahum, dan bagi mereka azabun, siksa, alimun, pedih atau menyakitkan, sakit ya. Alim itu artinya sakit, alim menggunakan hamzah. Jadi kalau yang ada alim jangan diganti dengan alim. Ilmu. Jadi kalau azabun alim, siksa yang sangat menyakitkan. Sehingga di dalam Al-Fatihah pun jangan sampai tertukar hamzah dan ain. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan ini kita dialamin dari kata alamanya, alamin. Sakit ya. Tapi kalau ain alamin maka menjadi semesta alam. Alam semesta. Jangan dibaca alam semesta. Kalau dalam bahasa Arab, ya, kalau bahasa Indonesia boleh alam semesta. Kalau bahasa Arab beda makna. Alam dan alam. Saya ulang pemaknanya. Inna sesungguhnya allazina, orang-orang yang yaktumuna, mereka akan menyembunyikan ma, apa yang anzalallah, dia Allah telah menurunkan, min, dari al-kitabi, sebuah kitab, wa, dan yashtaruna, mereka akan memperjualbelikan bihi, dengannya, samanan, harga yang qalilan, yang sedikit atau murah. Ulaika, mereka itu, ma, tidak, yakuluna, mereka akan memakan fi, di dalam butuni, perut-perut, him, mereka, illa, kecuali annaro, api, wala, dan tidak yukallimuhumullah, dia Allah akan berkata-kata atau mengatakan sesuatu nih, kepada mereka yaumal qiyamah, pada hari kiamat, wala, dan la, tidak yuzakihim, dia Allah akan mensucikan mereka, walahum, dan bagi mereka azabun, siksa, alimun, yang menyakitkan. Ayat 174 ini kalau dibaca, innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi thamanan qalila, ulaika ma yakuluna fi butunihim illan nar, wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah, wa la yuzakkihim, wa lahum azabun alim. Tapi kalau kuat nafasnya ya sepanjang mungkin ya. (175) Ulaika, mereka itu, allazina, orang-orang yang ishtarau, sama ini ishtarau, alif dan taknya tambahan, ya, bentuk yang keberapa ini tadi? Ifta'ala ini tadi, ya, bentuk yang kelima.
Berarti di sini istarawu mana nih tadi? Ya, 175. Istarawu alif dan tak tambahan. Jadi ini adalah kata kerja fi'il madhi. Pelakunya adalah mereka telah memperjualbelikan ad-dhalalata. Dhalalah artinya kesesatan, bi dengan al-huda. Huda artinya petunjuk. Jadi mereka itu orang-orang yang mereka telah memperjualbelikan ad-dhalalata bil huda, kesesatan dengan petunjuk, wa dan al-azaba siksa, bi dengan maghfirah ampunan, pengampunan. Fama, fa artinya maka, asbarohum, asbaro itu isim tafdil. Asbaro dari kata sobaro. Kalau sobaro itu sabar, kalau asbaro lebih sabar. Jadi maka apa yang asbarohum, mereka itu lebih sabar. Ini sebenarnya kata bahasa Jawa itu kosok balen. Mereka itu kok sabar sekali alanar atas api neraka. Nggih, bahasa Jawa ini kosok balen. Ini juga ada kosok balen ini dalam bahasa Arab ini. Jadi biasanya itu malah khoten. Kalau melarang itu malah terus no. Lah gini itu seperti ini. Fama, maka apa yang asbaro lebih sabar. Alangkah lebih sabarnya atau alangkah sabar sekali mereka itu alanar atas api neraka. Jadi sampai dikatakan kosok balen. Ini biasanya kalau sudah orang pakai kosok balen ini kalau di dalam bahasa Jawa itu sudah keterlaluan, sudah sering dan keterlaluan. Maka ngomongnya malah dibalik. Biasanya kalau ibu-ibu melarang putra-putrinya, jangan, itu berarti dia melakukannya cuma sekali dua kali. Tapi terus malah ngomongnya, ya terus no, itu kosok balen. Ini kalimatnya sama, fama asbarohum alanna. Anggi. 176 atau dibaca dulu. Kalau ini cuma dibagi dua, nih. Ulaika alladzina ishtaraw dhalalata bil huda wal azaba bil maghfirah fama asbarahum 'alan nar. Cukup dibagi dua ini. 176 zalika artinya itu, bi dengan, anna sesungguhnya, Allah nazala ini kata kerja fi'il madhi, pelakunya dia. Nazala ini bentuk yang keempat dari fa'ala. Nah, ini yang ini. Fa'ala. Nazala kadang menjadi anzala, kadang menjadi nazala. Ya monggo mawon. Jadi nazala dia telah menurunkan al-kitabah, sebuah kitab itu bil haqqi, dengan kebenaran. Jadi itu dengan atau bahwa sesungguhnya Allah, dia Allah telah menurunkan sebuah kitab itu dengan al-haqqi, kebenaran. Wa inna dan sesungguhnya alladzina
Orang-orang yang ikhtalafu kata kerja fiil madhi. Fiil madhi nggih. Depannya kan tidak ada yataan. Fiil madhi pelakunya waw alif di ekor. Mereka telah apa? Ikhtalafa. Alif hamzah wasol ini dan tak ini adalah tambahan. Sisa 3 huruf aslinya angge. Jadi ikhtilaf seling mendengar kata ikhtilaf nggih berselisih. Mereka telah berselisih. Jadi wa inna dan sesungguhnya alladzina orang-orang yang ikhtalafu mereka telah menyelisihi atau mereka telah berselisih fi di dalam al-kitabi di dalam sebuah kitab itu la sungguh fi di dalam syikokin ini kata benda dari kata kerja syakoko. Syakoko itu artinya pecah atau terbelah seperti pada kata ayat napa idzas samaa'un syaqqat ketika langit itu pecah ya, atau ketika langit itu terbelah. Jadi kalau seseorang itu sudah wa innal ladzina ikhtalafu dan sesungguhnya orang-orang yang ikhtalafu mereka telah berselisih fil kitabi di dalam kitab Al-Qur'an itu la sungguh fi di dalam syikokin perpecahan yang ba'id jauh. Lawannya ba'id qarib ya. Qarib dekat, ba'id jauh. Nggih sahabat ba'id nggih. Biasanya kan ada saudara dekat, saudara jauh. Ini kalau dibaca cuma jadi berapa 2 mawon ya, atau jadi 3 juga boleh. Dzalika bi annallaha nazzalal kitaba bil haqq wa innal ladzina ikhtalafu fil kitab lafi syiqaqin ba'id. Maknanya tidak berubah nggih dibaca ngoten nggih. Dzalika bi annallaha nazzalal kitaba bil haqq wa innal ladzina ikhtalafu fil kitab lafi syiqaqin ba'id. Kalau kuat ya silahkan sekali nafas. Kalau kuat sekali nafas. 177. Laisa sama dengan ghairi, sama dengan ghairu, bukan atau selain. Laisa bukan. Al-birro artinya hanya biasanya dapat bab membahas kitab birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi birru itu artinya berbuat baik. Berarti kalau di sana al birro kebaikan. Jadi laisa bukanlah al birro kebaikan itu an bahwa tuwallu kata kerja fiil mudhari. Tuwallu tak wau berarti kalian telah. Sisa 3 hurufnya walala. Wala itu menghadapkan atau memalingkan. Menghadapkan atau memalingkan.
Wujuhakum, wujuha itu jamak dari angge wajah, wajah. Wujuhakum berarti wajah-wajah kalian. Jadi bukanlah kebaikan itu bahwa tuwallu kalian akan menghadapkan wujuhakum wajah-wajah kalian memalingkan, maksudnya walala itu menghadapkan wajah gitu. Jadi tidak selalu memiliki makna negatif. Kalau berpaling itu kan negatif nih. Saya berpaling darimu. Nah, maksudnya itu negatif, memalingkan dari yang hadap ke sana ke hadap sana. Meskipun saya dari sini wala itu juga bermakna saya menghadapkan wajah saya dari sini ke arah selatan, itu yang maknanya positif, seperti itu juga disebut wala. Jadi boleh menghadapkan, memalingkan sama ya. Qibala, qibala ke arah. Jadi qobala, qobala itu menjemput, juga bisa qobala. Ke arah, mengarah. Al-masyrik, masyrik artinya timur, wal maghrib artinya barat. Jadi di sana katanya, walakin dan lakin tetapi al-birro itu kebaikan itu man siapa yang amana kata kerja fiil madhi pelakunya adalah dia telah beriman atau percaya billahi dengan Allah wal yaumil akhir dan hari akhir wal malaikat wal kitabi dan kitab wan nabiyyin dan nabi-nabi wa ata wa artinya dan ata kata kerja fiil madhi pelakunya adalah dia telah, 3 huruf aslinya ataya, ataya mendatangkan, wa ata zakata itu mendatangkan, ata mendatangkan, dia telah mendatangkan al mala mal harta, lek mak itu air, mal itu harta, ala atas, hubbihi hababa yang dicintai. Kalau hubbi kan masuk rumus UI, hubbihi dia telah dicintainya. Nah ini kita yang disebut kebaikan itu adalah yang pertama, jadi kebaikan itu bukan hanya sekedar menghadapkan wajah ke arah timur atau barat ya. Tetapi kebaikan itu adalah man amana billah, barang siapa yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir wal malaika wal kitabi wan nabiyyin. Ini rukun iman itu tadi. Jadi masih ditambahi wa atal mala ala hubihi, dan mendatangkan, maksudnya menyerahkan harta ala hubihi yang dicintai, bukan yang gak kanggo loh, yang dicintai, yang dicintainya kepada zawil kurba yang memiliki al kurba dari kata qorib kerabat dekat, wal yatama dan anak-anak yatim, wal masakin dan orang-orang miskin, wa ba'nas sabil dan orang-orang yang sedang di dalam perjalanan. Wasailina, asailina wa artinya dan, asailin itu orang-orang yang jamak ya, karena ekornya yaknun. Sailin berarti masuk rumus fa'ilin dari kata apa?
Sa'ala. Sa'ala itu artinya bertanya atau meminta. Berarti orang-orang yang meminta-minta. Betul. Nah ini orang-orang yang meminta-minta itu juga memiliki hak untuk wa'atal mal ini tadi. Jadi kita tetap berprasangka baik saja. Meskipun kita tidak tahu orang ini butuh temenan atau tidak, tapi untuk membersihkan hati kita dari prasangka yang seperti itu, sudah tidak usah berprasangka orang ini baik. Kenapa? Enggak. Kalau masih katanya wong iki lho kaya ini padahal masih meminta-minta, kita kalau tidak tahu sendiri sudah berprasangka baik saja. Karena aturannya di sini adalah enggak. Jadi kebaikan itu salah satunya adalah memberikan harta yang dicintai kepada zawil kurba wal yatama wal masakin wabna sabil wasailin, orang-orang yang meminta-minta. Kan pasif nih, pelaku aktif nih, wasailin, orang yang meminta. Dan fi di dalam ar-riqab. Ar-riqab itu budak atau hamba sahaya. Jadi kebaikan itu ngoten nih. Catatan penting yang perlu digarisbawahi di sini adalah ala hubbihi, yang dicintai. Jadi kalau panjenengan punya baju, kemudian gak seneng aku warna iki, elek soalnya tak kayak nombong kae. Ini bukan berarti masuk ke dalam al-birro ini. Iya, itu berarti biasa saja. Karena panjenengan memberikan yang tidak dicintai. Tapi itu boleh kan, bukan berarti panjenengan kalau tidak suka orang lain tidak suka juga kan, mboten. Loh, nggih boleh memang. Tapi itu nilainya kecil. Nggih, yang nilainya bagus itu panjenengan suka seneng nggih, kemudian nggih diberikan. Nggih. Nanti dibiasakan ngoten nggih, jilbabe kok apik ya. Gelem ngoten. Nah, jilbabnya kok bagus ya. Gelem dong nggih. Itu sebenarnya alasan buat beli baru ngoten nggih. Lah nggih niku biasanya nggih. Lah itu biasanya itu orang-orang yang suka memberi ngoten itu merupakan alasan untuk bisa membeli baru. Nun sewu. Sebenarnya uangnya banyak karena jilbabnya itu sudah banyak, mau beli itu gak mentolo, jilbabnya sudah banyak. Kemudian kalau ada orang yang kok bagus jilbabnya, mau silahkan diambil. Maksudnya untuk alasan buat beli lagi. Soalnya kalau belum yang ini keluar dari lemari itu tidak mau beli lagi. Emang ini soalnya masih jumlahnya, pokoknya di lemari saya harus ada 20 jilbab, 10 baju umpami loh nggih. Jadi kalau saya masukkan satu, jilbabnya harus keluar satu. Kalau kan harus ngoten memang nggih. Kalau tidak ngoten kan jadi bertumpuk banyak. Dan biasanya ada orang-orang yang tipenya ngoten. Kalau disanjung sedikit, bajunya kok bagus gelemah. Jadi itu alasan untuk ini kalau pakai saya beli baru. Soalnya ada yang memang membatasi ngoten. Jadi di lemari itu jumlahnya bajunya harus sekian, jilbabnya sekian, ininya sekian. Jadi kalau mau beli baru harus mengeluarkan yang ini dulu. Tidak ngoten nanti numpuk terus. Dan itu tadi itu kalau dituruti nggak habis-habis. Jadi salah satunya itu adalah niki memberikan sebagian harta yang dicintai, itu yang nilainya paling tinggi. Nggih. Ya enggak, itu sebenarnya juga kalimat yang sudah putus asa sebenarnya. Kalimat putus asa yang sudah mengatakan ya sudah enggak apa-apa tak sedekahno. Iya. Enggak.
Ya benten kalau ini nggih, kalau suami istri ya jangan disedekahkan ngoten ngoten. Itu bukan termasuk dawil tadi kita di apa namanya wa atal mala ala khubihi ini tadi ngoten. Oke. Ya harus dijaga dan digegem sekuat mungkin kalau ngoten. Ada yang ngoten nggih, tak sedakono wis. Itu sudah kalimat capek ngoten nggih. Nggih enggak apa-apa kalau kasih ngoten enggak ditukar tambah ngoten. Malah ada yang kalimatnya kasar ngoten. Enggak apa-apa wis nanti tak tukar tambah. Nggih. Nggih. Oh, ngoten ada yang ngoten juga. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah ini tadi memberikan salah satu kebaikan itu wa atal mala ala hubihi. Ya meskipun memberikan seperti yang tadi boleh, contohnya panjenengan tidak suka dengan warna ini, tapi panjenengan punya diberikan ke orang lain boleh, tapi itu nilainya kecil. Tapi yang paling bagus itu segala sesuatu yang dicintai, disenangi, termasuk makanan atau pakaian, entah apapun itu adalah sesuatu yang terbaik menurut panjenengan. Nggih. Nggih monggo. Nanti beli lagi. Setelahnya wa aqamas sholata, wa artinya dan, aqama itu kata kerja fiil madhi, pelakunya adalah dia telah. Aqama dari kata qoma yakumu, qoyama, mendirikan, menegakkan, sama nggih, menegakkan as-sholata, sholat. Wa ata, wa artinya dan, ata ketemu lagi nggih, kata ata ini kata kerja fi'il madhi, pelakunya adalah dia, dari kata ataya. Ataya itu mendatangkan az-zakata, zakat. Tapi nanti yang penting panjenengan sudah paham makna dasarnya adalah mendatangkan. Kalau panjenengan mau rubah menjadi membayarkan, menunaikan, silahkan. Tetapi kata dasarnya harus dipahami. Atayati itu artinya mendatangkan. Az-zakata, zakat. Wa dan mufuna, mufuna itu mimnya jelas tambahan, ya. Kemudian masuk rumus mufuna. Jadi orang-orang yang, kalau wau itu adalah kata benda, difahami mu'al mufuna adalah kata benda, jumlahnya jamak, turunan dari kata kerja wafa. Wafaya, wafa artinya sempurna. Angge, wafa sempurna. Orang-orang yang menyempurnakan. Rumah sakit wafa sempurna. Wafa, wafaya ya. Bi ahdihim, bi artinya dengan, ahdi itu jelas adalah huruf keduanya disukun, maka menjadi masdar. Jadi kalau ahada artinya menjanjikan, kalau ahdi perjanjian. Jadi orang-orang yang wal mufuna, yang menyempurnakan bi dengan ahdihim, perjanjian mereka. Iza ketika ahadu, kata kerja fi'il madhi pelakunya adalah mereka berjanji. Jadi kebaikan itu ada banyak sekali, panjenengan bisa memilih salah satu yang ada di sini. Jadi selain
amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wa kitabi wan nabiyyin. Kebaikan itu juga wa atal mal ala hubbihi, ini memberikan harta yang dicintai kepada zawil kurba wal yatama wal masakin wa banasabil wasailin wa firriqab. Dan juga kebaikan itu wa aqamas shalah wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan menyempurnakan janji jika mereka itu berjanji. Jadi tidak suka mengingkari janji. Ini adalah salah satu kebaikan, ya. Mungkin ingkar janji. Kemudian apalagi wasabirina, as-sabirina wa artinya dan, as-sabirina itu adalah kata benda. Pelaku apa? Pelaku aktif. Masuk rumus fa'ilun. Sama gitu. Sabirun. Orang-orang yang berarti sabar itu harus aktif, menyabarkan diri. Di sini kalimat yang tepat itu ngoten. Salah satu kebaikan itu adalah wasabirina, orang-orang yang membuat dirinya menjadi sabar. Jadi tidak bisa sabar itu ujuk-ujuk didapatkan dengan sendirinya. Maka sabar itu harus menyabarkan diri di dalam al-ba'sa. Ba'sa apa artinya ba'sa? Sempit, betul, atau kesengsaraan, kesempitan atau kesengsaraan. Dan ad-dororo, ya dalam keadaan darurat. Kalau di sini kalau kaitannya dengan harta ya berarti di dalam kesempitan atau kekurangan harta maksudnya. Dan hina di dalam atau ketika al-ba'si. Al-ba'si itu sama dengan al-qital atau peperangan. Jadi salah satu kebaikan yang lain adalah orang-orang yang as-sabirina fil ba'sa'i wadh-dhara'i wa hinal ba's, yaitu orang-orang yang menyabarkan diri di dalam sesuatu kesengsaraan, kekurangan harta, dan di dalam peperangan. Ulaika, mereka itu alladzina, orang-orang yang sodaku, mereka sodako, benar, membenarkan, mereka telah membenarkan. Jadi mereka yang berbuat di atas itu tadi adalah ulaika, mereka itu alladzina, orang-orang yang benar. Wa ulaika, wa artinya dan, ulaika mereka itu hum, mereka al-muttaqun. Al-muttaqun ini adalah kata benda turunan dari taqwa. Tapi ini masuk rumus apa kalau panjenengan perhatikan? Mu'a. Berarti mu'a itu adalah pelaku pasif. Orang-orang yang ditakwakan. Jadi di sini al-muttaqun itu adalah orang-orang yang ditakwakan. Jadi orang untuk bisa melakukan segala sesuatu yang di atas tadi yang banyak itu tadi, itu adalah orang-orang yang berada di dalam kebenaran. Dan juga mereka itu adalah orang-orang yang ditakwakan. Berarti takwa itu bukan milik kita. Oleh sebab itu, jika panjenengan kepingin sekali untuk bisa berbuat baik, al-birro ini tadi, yang dimana al-birro itu adalah amana billahi, beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, wal malaikat, wal kitabi, wan nabiyyin. Jadi ya, kebaikan itu adalah beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada malaikat, kepada kitab-kitab Allah, dan kepada nabi-nabi Allah,
kemudian kebaikan itu juga wa atal mala ala hubbihi, memberikan harta yang dicintai, bukan yang sisa-sisa dan tidak butuh nggih, yang dicintai, ala kepada atau atas nggih, zawil kurba, kerabat dekat, wal yatama dan anak-anak yatim, wal masakin, wabna sabil dan orang yang di dalam perjalanan, wasailin dan orang yang meminta-minta, wafir riqab dan budak. Ini ada urutannya, atau hamba sahaya atau budak ya. Ini ada urutannya. Panjenengan paling utama memberikan wa atal mala ala hubihi, harta yang paling dicintai itu yang paling utama diberikan kepada zawil kurba, jadi kerabat dekat, baru kepada al yatama, baru kepada al masakin, dan seterusnya. Jadi jangan sampai panjenengan memberikan sudah jauh-jauh memberikan masakin di sana, zawil kurbanya enggak. Jadi dibiasakan kalau zawil kurba ini yang jelas ya orang tua, saudara kandung dulu. Sehingga jangan ada kalimat wes kuwasal aku ngrewangi iki kano enteke, tidak boleh ada kalimat itu. Itu adalah tanggung jawab moral panjenengan atau kita kalau punya saudara yang seperti itu sampai mati. Ya kita yang mati atau orang yang mati. Loh, sudah tidak perlu membahas itu tadi. Karena memang kalau panjenengan melihat di dalam fakta psikologis, bantuan yang diberikan secara terus-menerus kepada seseorang itu seolah-olah nantinya akan menjadi tanggung jawab kita. Perlu dipahami fakta psikologisnya ngoten. Jadi kalau panjenengan sudah terbiasa menolong A 1, 2, 3 berkali-kali, maka bantuan ini seolah-olah menjadi tanggung jawab kita. Seolah-olah kalau kita tidak memberikan sekali saja itu kita itu menjadi seolah-olah pelit kok seakan ngoten nggih. Nah, itu kan fakta psikologisnya ngoten. Nah, tetapi sudah hilangkan perasaan seperti itu karena memberikan harta yang paling dicintai, yang paling utama itu adalah kepada zawil kurba. Dan zawil kurba ini selalu gandeng dengan panjenengan. Kalau orang lain terpisah selesai, tapi kalau zawil kurba kan meskipun rumahnya berjauhan ya tetap gandeng, itu saudara panjenengan. Sehingga tidak boleh ada kalimat sudah gak kurang-kurang ini kalau membantu ini. Sudah, pokok itu tanggung jawab panjenengan secara moral untuk memberikan zawil kurba ini adalah pada urutan yang paling pertama. Kenapa kok demikian? Ini adalah masalah sistem. Maksudnya sistem itu ngeten. Panjenengan bisa bayangkan kalau kita semua umat muslim menjalankan ini. Saya yang menghormati orang tua saya dan keluarga kandung saya, kemudian sepupu-sepupu saya, dan maksudnya yang zawil kurba saya, masing-masing melakukan itu, maka sistem secara makro itu akan berjalan dengan sempurna. Gak ono wong tidak bisa makan. Tapi kalau mendahulukan yang di luar dulu, maka itu sistemnya akan rusak. Kalau keluar dulu, ke yang jauh dulu, seperti di sini ke masakin dulu, sistemnya akan menjadi rusak. Tapi kalau masing-masing menjalankan ini dengan sempurna, sudah tidak usah keluar dulu, yang penting zawil kurba dulu. Entah yang itu tadi, tidak perlu membahas terkait dengan masalah tidak ada habisnya membantu. Karena kalau sudah saudara kandung itu ya, ini tanggung jawab panjenengan dan tanggung jawab saya, ya sampai saya yang mati atau sampai orangnya yang mati itu. Betul, tidak membelikan beras tapi diberikan cangkul, yang itu tadi menjadi tanggung jawab kita, tapi tidak boleh ada kalimat ngoten-ngoten itu tadi. Jadi disesuaikan ya. Tetap harus mendidik. Ya sudah, tidak apa-apa kan. Ya, intinya ngoten nggih. Jadi didahulukan zawil kurbanya ngoten nggih. Itu memang ujian yang paling berat. Karena kalau panjenengan menolong zawil kurba iki gak ono enteke ngoten nggih. Ya sampai orangnya mati atau panjenengan yang mati.
baru selesai sudah kan. Saya sering kali itu mendengar kalimat-kalimat dari saudara-saudara seseorang yang menyampaikan wis kan entek mulai zaman biyen itu aku nulungi iki gak entek-entek sekarang. Jadi mulai dari zaman dulu sampai bertahun-tahun itu tidak pernah berubah dan terus dalam keadaan nun sewu miskin mungkin tidak selesai-selesai katanya. Nah, gitu tadi. Nah, itu tadi. Sehingga ini nun sewu kalau kita membahas lebih jauh terkait dengan masalah ini. Kadang yang jadi masalah kan kalau sudah suami istri ngeten. Saya bantu saudara saya, istri saya itu mesti kenapa bisa jadi kan ya kok begini kok begitu katanya. Istri saya itu adik keluarganya, menurut saya kan biasa terus-terusan kan ya saya. Nah itu tadi yang harus ada prinsip itu tadi. Kalau ibu saya memang ibu saya itu bekerja sendiri sehingga membiayai atau membantu adik-adiknya yang kurang mampu itu kalimatnya selalu seperti itu. Ini adik saya dan menjadi tanggung jawab saya sampai saya mati atau beliaunya yang mati. Sehingga bapak saya tidak pernah aru-aru kok gak entek-entek sih kok begini kok begitu. Nggih ngoten. Karena memang beberapa orang itu ada yang kelemahan dalam sisi napa niku itu wis ngoten ya miskin nurun lagi ke lho nggih lho ngoten lho kadang itu ngoten sampai nurun ngoten. Jadi orang tuanya itu nuwun sewu kalau bahasa eksplisitnya saya sampaikan saja bahwa itu miskin kemudian bodoh ngoten. Lho kadang hal seperti ini juga nurun keturunannya itu juga miskin bodoh juga ngoten terus sampai ngoten. Sehingga itu menjadi tanggung jawab moral yang diberikan kelebihan dan kemampuan berpikir lebih ya dirumati itu sampai tidak ada kata selesai itu tanggung jawab moral kita ya sampai akhir hayat salah satu di antara itu nyata loh bener nih nggih itu yang umum memang seperti itu. Nah itu tadi nah, betul Bu ngoten nggih. Kadang itu nurun ngoten loh. Hal-hal seperti itu nurun. Jadi perlu difahami itu yang tadi nggih. Jadi memberikan kepada dzawil qurba ditambah dengan memahami faktor psikologis tadi bahwa bantuan yang terus-menerus itu seolah-olah dijadikan menjadi tanggung jawab menjadi orang itu akhirnya tidak berusaha untuk dirinya sendiri. Jadi tadi untuk memberikan itu perlu dibolak-balik dengan mempertimbangkan maslahat yang lebih besar. Jadi kalau memberikan beras tadi itu dirasa kurang tepat ya berikan saja cangkul itu tadi. Jadi supaya mendapatkan manfaat yang lebih besar. Tapi intinya garis bawahnya di sini adalah niku wow, yang diutamakan dzawil qurba. Kadang kita itu sering kali ngoten. Nggih. Ini kalau saya cerita keluarga saya sendiri itu biasanya ibu saya ngoten. Kalau saya mau sedekah keluar biasanya saya kan cerita ibu saya dulu. Nah itu biasanya saya tanya, Bu sampean gak butuh sesuatu saya mau berikan ini ke sana. Ndak wis takonono ini yang saudara dung-dungmu ini kandung-kandungnya ini butuh atau tidak. Kalau yang tidak ya sudah baru saya berikan keluar. Saya mesti kalau mau memberikan sesuatu yang besar atau sedekah dalam jumlah besar keluar itu saya selalu tanya orang tua saya dulu. Ya bukan tanya nopo gini, kalau Bu sampean gak butuh opo-opo. Nah, masih. Wah. Nah, ibu saya biasanya ngoten, saya gak butuh dan gak pernah minta kan ngoten. Dilihat. Berarti masuk yatama ini gitu. Ngoten nggih, jadi kurang lebihnya ayat ini ngoten. Napa? Nggih. Oh, ngoten nggih. Nggih, ini di sini kita mempelajari terjemah perkata. Nggih. Jadi harapannya dengan menerjemah perkata ini panjenengan akan paham dengan apa yang dibaca. Nggih. Jadi di sini belajarnya itu cukup gampang sekali, jadi teori-teori yang sulit itu disederhanakan sesederhana mungkin dengan harapan outputnya itu nanti adalah panjenengan bisa menerjemah sedikit perkata ini tadi. Karena tidak ada hal yang lebih mahal dan lebih indah
dari bisa membaca Al-Quran, paham dengan maknanya. Ini adalah bekal hari tua yang tidak bisa dibeli. Sebanyak apapun panjenengan bisa membeli sesuatu, tidak akan bisa membeli ilmu ini. Ilmu ini hanya bisa didapatkan dengan duduk di sini, dengan ya gringgingan ngeten nggih. Lho nggih saestu ngoten nggih. Yang ngajar juga sama ngeten iki juga gringgingan ngeten nggih. Panjenengan ke riwa-riwi ke sini kan ngeten nggih. Itu nanti akan panjenengan dapatkan, ternyata tiba-tiba suatu saat nanti panjenengan bisa baca Quran kemudian paham dengan makna. Tidak ada sangu yang lebih enak dari ini. Karena apa? Kalau sudah sepuh itu mungkin panjenengan yang masih muda ya, bisa tanyakan yang sudah sepuh, jalan-jalan ya arah-arasem, nonton TV juga pusing kan katanya. Tidak ada hal yang lebih menyenangkan dan lebih indah dari sembujung baca Quran, suaranya enak, bisa diresapi, baca dari depan ke belakang, balik lagi ke depan, ke belakang lagi, tidak ada habisnya dan tidak akan pernah bosan. Al-Quran memang seperti itu. Maka ini adalah bekal yang sangat mahal sekali, tidak bisa diuangkan dan tidak bisa dibeli. Tidak bisa diuangkan dan tidak bisa dibeli. Oleh sebab itu beristiqomahlah untuk bisa menguasai Al-Quran ini. Jadi ini adalah ilmu yang linier. Linier itu bersambung. Dari bisa membaca, bisa menerjemah, nanti panjenengan tinggal ikut kajian tafsir yang banyak, paham dengan rumus-rumus kehidupan yang bisa diambil dari Al-Quran itu. Sudah. Sehingga insya Allah akan panjenengan akan bisa menjadi manusia yang bijaksana. Umurnya sudah sepuh, pemikirannya gini, bahwa segala sesuatu itu diselesaikan dengan rumus yang ada di Al-Quran ini tadi. Sehingga sesuatu itu akan bisa diselesaikan dengan tepat. Quran ini adalah rumus kehidupan. Panjenengan sekolah, saya ulang lagi, mulai dari SD sampai dengan kuliah tidak lepas dari rumus. Dulu SD sampai SMA, fisika, kimia, matematika dan lain sebagainya itu isinya rumus. Meskipun sekarang itu tidak dipakai, tetapi rumus itu adalah pembiasaan diri panjenengan untuk menyelesaikan sebuah masalah harus diselesaikan dengan rumus yang benar. Rumusnya keliru, urip tetapi keliru, hidup tetapi keliru. Sama dengan ini, sehingga ketika panjenengan pada fase sekarang ini, ketika ilmu rumus tadi yang sudah tidak terpakai, matematika, fisika, kimia dan lain sebagainya, tapi pola pikir sudah terbiasa untuk bisa menyelesaikan sesuatu itu, upaya mendapatkan hasil yang benar, selesaikan, tuntaskan dengan rumus yang benar. Kalau ini kaitannya dengan kehidupan ini, selesaikan segala rumus itu berasal dari Al-Quran. Seperti ini tadi. Sami. Jadi Al-Quran dan hadis itu sesuatu yang tidak bisa terpisahkan. Kalau Al-Quran kan ya kitabnya sak monten saja. Kalau hadis kan banyak sekali. Nah, saya juga tidak pernah berpikir dulu kok mau belajar seperti itu, di pondok belajar ya nggak selesai-selesai, tetapi hasilnya baru bisa dirasakan sekarang. Panjenengan pun insya Allah akan demikian. Yang penting dijalani saja, ini adalah bekal untuk panjenengan. Ilmu itu bisa didapatkan dengan cara seperti ini. Orang yang kaya pun tidak bisa membeli ilmu ini. Kalau mau ilmu ini silahkan duduk seperti panjenengan sekarang. Istiqomah itu tadi. Sehingga suatu saat nanti ketika sudah, kalau sudah sepuh itu kan sudah sendiri. Putra-putrinya sudah jauh. Kan katanya. Tidak ada hiburan yang lebih menyenangkan dari ini. Saestu sudah putra-putri jauh, sudah yang bisa cuma doa dan menenangkan diri dengan bacaan Al-Quran. Moco Al-Quran suaranya enak, maknanya bisa, nggak blewenger, saya juga nggak tahu. Khatam sudah nggak tahu berapa kali. Dari depan ke belakang balik lagi, khatam lagi ke depan balik. Terus sudah dari zaman dulu sampai sekarang nggak blenger. Nah itulah salah satu mukjizat Al-Quran. Kalau buku yang lain, panjenengan baca sekali, khatam 2 kali, sudah selesai, ditaruh bukunya. Sudah. Kalau Al-Quran itu seperti itu. Nah, jadi istiqomahlah untuk memahami ilmu yang linier ini sebagai dasar agama kita. Membaca Al-Quran yang bagus, paham terjemah, nanti panjenengan belajar tafsir, ini kan linier.
sehingga rumus kehidupan bisa didapatkan dengan sempurna. Panjenengan akan bisa menyelesaikan segala sesuatu itu dengan rumus yang benar, sehingga panjenengan bisa menjadi bijaksana. Itu yang diharapkan. Sehingga orang sepuh-sepuh itu biasanya yang diminta adalah pituturnya. Pitutur itu akan didapatkan atau keluar dari lisan yang bijaksana itu tadi, maka akan menjadi sesuatu yang sangat bagus. Tapi kan ada beberapa itu yang aduh kok kabeliannya kok bisa itu terus gimana triknya supaya dia tetap semangat? Biasanya memang itu kalau kesulitan, kalau saya itu sebenarnya simple saja. Seseorang kalau belajar sesuatu datang ke sini dan nggak ngerti-ngerti, mesti arasa-rasa. Kalimat saya sudah berkali-kali saya sampaikan ke panjenengan. Pulang dari sini harus membawa sesuatu yang baru. Kalau panjenengan yang bingung itu banyak sekali, tanyakan satu atau dua saja. Panjenengan tanya 100 kali, saya jawab 100 kali. Panjenengan gak ngerti itu panjenengan tanya. Yang ditanya bingung banyak, tanyakan satu atau dua saja, yang penting bisa kepegang dengan kuat. 5 dipegang semua sulit, yang bingung 5, tanyakan satu saja dipegang dengan kuat, besok lagi satu dipegang dengan kuat, besok lagi satu, ngoten nggih. Di sini sudah saya sampaikan berkali-kali, panjenengan tanya 100 kali, sekarang tanya ini, besok tanya yang sama, besoknya tanya yang sama, besoknya tanya yang sama, besoknya tanya yang sama, saya jawab Bu, ngoten nggih. Buatan belenger, ngoten nggih. Jenengan tambah pinter sampai saya ya tambah ngontok kan, ngoten nggih. Mengulang ini berkali-kali, ngoten. Jadi di sini sama-sama sabar, saya sabar, panjenengan nggih ngoten, ngoten nggih. Panjenengan nggih sabar. Jadi yang sabar bukan panjenengan saja, saya pun juga harus sabar. Loh nggih sami kula nggih sudah mulet-mulet dari tadi, ngoten nggih. Ngoten nggih. Nah, ini tinggal dibaca berarti ayat 177. Saya baca sekali nih kalau ini. 177 ini mana yang tadi? Berarti potongannya ini mudah nih. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Satu potongan utuh sempurna. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Kalau ini karena satu gandeng, yaumil akhir wal malaika itu satu gandeng, maka diulang. Wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiin. Satu paket nih. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama. Nah, ini satu paket sampai setelahnya maka diulang. Wal yatama wal masakin wa banas sabili wasailina wa firriqab. Satu potongan. Wa aqamas salata wa ataz zakat wal mufuna bi'ahdihim idza ahadu. Satu potong ya, satu paket. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Sehingga kalau panjenengan membaca dengan memahami makna seperti ini, maka membacanya tidak perlu ngoyo, kan dipotong-potong seperti tadi boleh. Ini tidak ada tandanya sama sekali. Kalau panjenengan tidak memahami makna, ini sampai di mana ini berhentinya? Sampai nafasnya apa ditutup-tutup loh sampai.
Sehingga membaca Quran itu tidak menjadi menyenangkan, menyiksa, menyiksa. Padahal dibaca ngoten nggih enak saja nggih. Nggih. Cekap semanten nggih. Insyaallah kepanggih malih Senin ngajeng. Monggo dipun tutup rumiyin kalian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh nggih.